Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-39. Tema pada malam hari ini adalah How to Wow Sales. Wah, ini judulnya aja udah memikat ini. Ya, pasti materinya wow banget ini. Kali ini dibawakan oleh Coach Willy. Beliau adalah profesional bisnis coach terfavorit di Indonesia. Ini juga favorit saya. Kasih. Susunan webinar kali ini yaitu adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian adalah pemaparan materi, paling tidak 45 menit. Nanti di tengah-tengah pemaparan materi, Bapak Ibu boleh menanyakan, ditulis di kolom chat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, dan yang terakhir closing statement dan penutup. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit versi versi saya ini, Coach Willy. Terima kasih Pak. Hari ini saya ngisi beberapa acara, semua bilang versi terfavorit. Terima kasih. Iya. Ntar malam kata istri saya versi terfavorit istri saya. Terima kasih. Banyak yang doain ya. Saya doain semua juga terfavorit setiap hari. Amin. Amin, 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 amin. Semua. Terima kasih teman-teman, ibu sekalian. Ya, izinkan saya berbagi dan saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya mau izin pakai teman-teman aja ya. Saya yakin teman-teman semua bicara mengenai sales itu sebenarnya menurut saya malah tidak ada guru malah. Karena setiap hari saya juga belajar. Saya mulai karir saya itu 20 tahun yang lalu. Bayangin ya. Usianya berapa? 20 tahun dalam kurung pengalaman kerjanya. Jadi kalau mau kenalan itu kayaknya 20 tahun dikirain usianya. Taunya pengalaman kerjanya. Totalnya jadi sales itu 20 tahun. Nah, saya juga memulai dari bawah, sales itu juga dari door to door, dari alhamdulillah rezekinya karena saya bekerja di multinational company, dapat motivasinya tuh dulu jadi seorang sales itu simply karena saya waktu itu masih bujangan, dapat mobil Katana. Loh kok mau? Ya lumayan. Jadi kalau dilihat kilometernya hari Sabtu dan Minggu itu melebihi kilometer dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi Senin sampai Jumat untuk cari order, Sabtu sama Minggu mencari jodoh gitu ya. Itu awalnya motivasinya. Jadi menurut saya dunia selling itu menarik. Izinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman semua. Nanti silakan di feedback saja karena apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sharing di mana-mana, kemudian juga pengalaman hidup saya, dan juga saya berguru juga di Marketplace dan banyak guru-guru saya, dan minggu lalu juga berguru dari Pak Gembong. Terima kasih Pak. Jadi ini kita saling melengkapi saja dan mudah-mudahan toolsnya bermanfaat. Karena amin, 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 amin. Ya, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu di dunia ini tuh kurang lebih sama, hanya mungkin beda istilah dan beda konteks untuk penggunaan. Jadi izin berbagi ya teman-teman sekalian. Oke, saya akan mulai dengan sharingkan slide saya. Sudah terlihat ya? Wow, belum udah jualan buku ya. How to Wow the Sales 2 tahun yang lalu, dan tidak akan ada buku ini kalau tidak ada pandemi. Jadi ceritanya tuh saya sering ngajar, sering saya rekam di recording, terus saya bikin materi. Waktu 80 hari di rumah aja tuh saya bingung mau ngapain, akhirnya saya bisa benar-benar ngerangkum buku saya ini. Gitu ceritanya. Dan sebagian, bahkan bukan sebagian ya, sebenarnya detail yang saya ceritakan ini teman-teman nggak usah khawatir. Saya punya video channel namanya Sahabat Coach TV, nanti saya akan bagikan channelnya. Dan sejatinya apa yang saya sampaikan ini materinya ada semua di situ. Hanya memang 284 video itu mungkin juga butuh 7 hari 7 malam ya Pak Pram. Ya, kita coba intisarikan apa itu How to Wow the Sales.
berdasarkan pengalaman saya, kemudian cara hidup saya dan cara juga saya berjualan. Kita lanjutkan. Ini sedikit perkenalan tentang saya. Saya sekarang adalah seorang pengusaha dan profesional business coach. Saya juga pernah bekerja di multinational company. Posisi terakhir itu sebagai Vice President Sales. Totalnya jualan itu udah 20 tahun. Pernah juga di Business Development Manager. Juga mulai saya merangkak dari engineer. Pernah visibility study di Jepang sama Malaysia ya dalam rangka ini untuk ngurusin selling. Jadi kita ada suatu project mau mendatangkan project barang ke Indonesia, kemudian gimana caranya supaya sellingnya. Jadi tetap aja walaupun saya seorang engineer, tetap aja ujung-ujungnya selling. Nah, kenapa saya ngambil real estate itu? Karena saya terpengaruh sebuah buku judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah, akhirnya saya penasaran gimana ya saya seorang teknik sipil, cara jualan itu gimana, akhirnya saya coba ambil real estate. Ya, ini ada yang ngechat dulu nih ya. Sebentar. Thank you. Halo Bu Yanti. Oke, teman-teman, sahabat semua, ya, saya kasih waktu 10 detik untuk memfoto slide ini karena mungkin ada yang ketinggalan atau gimana. Silakan difoto dulu slide ini, saya kasih waktu 10 detik. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan di IG saya. Oh, ini saya salah ya, harusnya Willy Premadi. Silakan kita berkontribusi dan kita berbagi. Silakan saya kasih waktu 10 detik untuk difoto slide ini. 10, 9, Silakan. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Silakan difoto. 2, 1. Tetot. Harapannya sudah difoto ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang ketinggalan bisa DM saya. Sebentar nih, saya mungkin balik dulu ya. Ini ada salah ya tadi. Bentar. Nggak apa-apa, tambahin aja. Mana nih? Silahkan diketikkan di chat. Karena ini adalah inti dari apa yang kita bicarakan hari ini. Maksudnya apa sih untuk wow the sales? Dan bedanya adalah medianya sekarang dengan sosial media. Namun, tanpa kita mengenal sosial media pun, dari saya kecil, kalau saya berkunjung ke restoran ini juga selalu ada kalimat seperti ini. Apa maknanya sih? Anda puas, beritahu teman-teman Anda. Anda kecewa, beritahu kami. Nah, ini biasanya ketemu di mana ya? Silakan. Ketikkan di chat, ini kalau biasanya kita ketemu di mana? Nah, jeng. Di laundry. Oh iya, boleh. Itu ada pancingannya ya. Ya. Kualitas pelayanan publik, oke. Di mana-mana juga ada, betul. Ada es alpuketnya tuh, kata kuncinya tuh berarti kira-kira di mana ya ini Di ya? warung, di warteg. Jadi lapar. Iya, jadi lapar ya. Ini kira-kira ada di mana ya teman-teman ya? Di warung makanan, betul. Oh, yang belum makan ini. Ya. Jadi how to wow the sales, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengisi ya. Makasih. How to wow the sales, sebenarnya dari dulu konsep usaha dagang wira swasta sudah dikenal dengan istilah namanya getok tular. Bahasa kerennya WOM atau word of mouth marketing atau mulut ke mulut. Kalau suatu barang itu bagus, servisnya bagus, otomatis akan langsung disebarkan. Nah, bedanya adalah dengan sosial media penyebarannya lebih cepat. Ya, saya nggak akan membahas detail karena ini konteksnya hari ini bukan digital marketing, ya, karena ada yang namanya prospek, ada yang namanya leads, itu bagiannya udah dari marketing luar sekali. Saya akan mengkerucut di bagian sellingnya, ya. Jadi zaman sekarang itu disebutnya dengan viral. Nah, viral itu ada dua, wow itu ada dua, yaitu wow itu sejatinya adalah experience. Saya cerita sedikit ya. Ada sebuah rumah makan bagus. Ya, ada sebuah rumah makan bagus, makanannya enak, pelayanannya ramah, terus ornamennya juga bagus. Tiba-tiba saya pengen ke toilet. Nah, ketika saya ke toilet, saya langsung membayangkan saya sedang berada di dalam sungai. Tiba-tiba kalau di sungai itu ada yang ngapung kuning-kuning, apa ya namanya teman-teman? Bayangkan, restorannya bagus, mobil yang parkir banyak, pelayanannya ramah, tapi ada sedikit miss di situ. Langsung kira-kira yang terjadi apa? Makan jadi nggak nafsu. Iya. Bisa dibayangkan ya teman-teman, Anda puas, beritahu teman. Akhirnya saya cerita ke orang-orang nggak? Ya, yang saya ceritakan yang seperti ini. Dan ketika lihat bill-nya, aduh, kok bill-nya kok
lumayan gitu ya. Ini untungnya yang membayar istri saya gitu ya, kalau sudah berumah tangga. Kalau pas masih pacaran saya yang bayar gitu. Aduh, saya gitu ya. Atau kalau pakai kartu kredit pun tetap aja nanti akhir bulan istri saya yang bayar. Jadi teman-teman, sederhananya kita ketika berjualan, sering orang berkata saya jualan produk, saya nggak jualan servis. Sejatinya orang itu berjualan servis ya ada di dalam produk. Hanya servisnya mungkin kecil banget atau hampir nggak kelihatan. Atau produknya kecil banget, servisnya yang gede banget. Misalnya contoh restoran tadi, produknya bagus, servis yang sederhana, misal harus ada standar operational prosedur, setiap ada tamu masuk ke toilet sudah ada yang jaga, kanan kiri. Memang konsekuensinya harus nambah orang. Tapi di situ begitu tamunya masuk, kemudian selesai langsung ada yang cek, disiram atau bagaimana, itu bagian dari servis. Dan customer mungkin nggak menyadarin itu. Dari yang simple sederhana aja. Kemudian saya ambil contoh lagi ketika saya masih ingat banget kalau di Jogja itu di toko batik paling ujung, ya di toko batik paling ujung itu beli nggak beli kita dapat sekuntum bunga. Jadi setiap saya ke Jogja saya selalu ke situ karena dikasih bunga. Ini disebut sebagai wow. Wow itu bicara mengenai experience. Experience itu ada dua hal, experience yang bagus sama experience yang jelek banget. Ya, difahami ya. Jadi yang akan kita bahas ini saya akan memberikan sharing pengalaman saya ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar, hanya ini berdasarkan pengalaman saya dan yang saya ketahui dalam waktu yang mudah-mudahan kita dapat saling manfaat ya. Saya baca dulu chat yang masuk. Oh, belum ada. Oke, silakan nanti teman-teman kira-kira kalau nanti ada pertanyaan masuk aja langsung ya, atau saya terlalu cepat silakan di cut saja nggak apa-apa. Saya sedikit bercerita karena banyak sekali yang bertanya, terutama kalau di kelas-kelas saya rutin mengadakan kelas itu seminggu 4 kali, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Pak Pram beberapa kali juga gabung, makasih banyak. Ya, jadi teman-teman banyak itu pertanyaan yang berkata apa itu marketing, apa itu selling, atau itu branding, dan itu campur aduk. Dan seringkali yang bertanya selling itu jawabannya sebenarnya marketing. Orang yang bertanya marketing ujung-ujung jawabannya branding. Nah, saya akan bercerita sedikit sharing ke teman-teman filosofinya dulu kenapa terjadi selling, ya. Kenapa bisa terjadi akhirnya banting-bantingan harga. Jadi zaman dulu, kita mulai ya, zaman dulu, ini kalau udah azan subuh tolong diinformasikan ya Pak Pram. Ya, karena udah kalau zaman dahulu, bayangkan kalau 1001 malam aja sampai 1001 malam, itu Sahrazade ya, malam ke-1, ke-2, akhirnya nggak jadi di sama raja kan akan dihukum ya. Ternyata sampai 1001 malam nggak jadi-jadi karena ceritanya seru. Ya. Oke, kembali ke topik. Zaman dahulu orang itu hidup di gua. Ya. Nah, ini kita nanti akan pelajari namanya psikologi of selling. Ada yang namanya pria itu cenderungnya lebih menyukai, zaman dahulu ceritanya, pria itu lebih menyukai warna biru dan hitam. Kenapa? Pria itu basicnya adalah berburu, kelihat langit, hitam. Itulah kenapa pria berwarna biru sukanya. Nah, ini kita pelajari dalam psikologi selling. Kalau nanti ada waktu saya akan ceritakan. Kemudian wanita zaman dulu itu lebih suka warna merah dan orange. Kenapa? Karena wanita ngumpulin buah-buahan segala macam, itu konteksnya. Jadi pria dilahirkan untuk berburu dan wanita untuk masak. Ya, itu ceritanya ya. Nah, singkat cerita adalah zaman dahulu kala itu terjadi namanya pertukaran kebutuhan. Ketika orang satu sapi ditukar jadi 7 kambing, ya, kemudian orang butuh pisang, ada yang butuh buku, akhirnya terjadilah namanya tukar menukar kebutuhan. Produk ditukar produk, satu sapi ditukar dengan 1 kambing. Produk ditukar dengan produk, satu sapi tukar dengan 7 kambing. Lalu orang lama-lama bingung, loh nggak bisa begitu dong, lihat nih kambing saya lucu, lihat tuh, lihat matanya lentik, bling 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 bling, kemudian nih gemuk ya, kemudian itu bisa senyum. Satu sapi jadinya saya maunya 6 kambing, nggak bisa begitu. Kemudian satu lagi bilang satu sapi jadinya saya 5 kambing. Nah, akhirnya terjadilah pertukaran disebut dengan barter. Barter barang dengan barang. Nah, karena value-nya berbeda-beda, akhirnya orang mengenal namanya sistem mata uang. Dari barter, kemudian berubah dengan mata uang logam. Saya tidak akan berpanjang lebar bercerita tentang sejarah uang, tapi intinya dari produk ketemu produk, akhirnya dari satu sapi 7 kambing timbul yang namanya
suatu kesepakatan nilai. Jadi tukar-menukar value, saya ulangin ya, tukar-menukar value itu disebut sebagai selling. Selling itu adalah pertukaran nilai. Jadi produk temu produk jadinya price. Jadi produk dan price adalah selling. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau banyak yang nanya ke saya, Coach, gimana caranya jualan biar laku sebelah udah banting harga, ada pembedanya nggak? Nggak, ya udah simply banting harga aja. Dipahamin ya? Kalau kita mempelajari marketing, nah ahlinya kemarin saya belajar dari Pak Gembong, terima kasih. Kalau kita sudah belajar marketing, kita belajar branding, dan kita memahami psikologi of selling, tidak ada lagi yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, kemudian murah-murahin aja. Itu selling, purely selling. Bukan amati, tiru, modifikasi lagi. Sebelah jual lemper 1.000, kita jual lemper 950. Sebelah 900, kita jual 850 plus voucher pijat refleksi misalnya. Komplit. Disebut amati, tiru, dan makin murah-murahin. Dipahamin ya? Jadi, fungsi kita belajar marketing, kita fungsi belajar branding adalah mengenai orang itu menukar kebutuhannya, tapi tidak hanya bicara produk. Nanti kita akan bicara namanya produk, service, dan wow experience. Karena sejatinya orang itu memiliki kebutuhan akan produknya dan juga akan experience. Orang beli itu nggak hanya produk, tapi pengen ada memorable-nya. Beli misalnya produknya Pak Pram, yang kebayang tuh sebenarnya Pak Pram. Wow. Ikut trainingnya Coach Billy, itu yang kebayang senyumnya. Biasanya pakai jaket merah, hari ini lagi pengen aja pakai jaket hitam. Tapi yang merahnya ada di dalam. Ya, jadi karena tadi sore saya pakai yang merah, takutnya ada yang tadi sore ikut kelas, saya tinggal balik aja. Ya itu namanya pembeda. Jadi sederhananya, kalau ada nanti pertanyaan, Coach, gimana caranya jualan nggak banting-bantingan harga? Lakukan suatu pembeda. Coach, nggak bisa. Ya udah, banting harga aja, sederhana aja. Semua pertanyaan akan saya jawab seperti itu. Karena prinsip selling adalah pertukaran nilai. Kalau kita tidak menemukan nilai yang berbeda, ya udah nggak usah pusing, banting harga aja. Dipahamin ya? Itu yang disebut sebagai produk sama price. Nah, kalau marketing nanti saya akan ceritakan sedikit, yaitu nanti ada 4P, ada 7P, tapi kita tidak detailkan di kelas ini. Saya akan bahas satu hal aja nanti, pricing. Oke, jadi ya teman-teman, di waktu yang cukup singkat ini, saya mohon izin untuk membagikan 3 inti how to wow the sales. Ada 3 intinya. Dan ini mungkin sedikit mind blowing karena referensinya adalah berdasarkan pengalaman hidup saya, kemudian juga saya sarikan dari berbagai guru-guru yang saya pelajarin. Saya dapat gimana sih intinya how to wow the sales. Ada 3 aja. Jadi, nomor 1, inti jualan adalah to help, menolong. Loh Pak, gimana sih Pak, kita kan jualan itu pengen dapat cuan lah, pengen dapat cari duit. Iya betul. Balik ke cerita manusia goa tadi. Ada yang butuh sapi, ada yang butuh kambing. Ditukar. Saling tolong menolong, tuker. Fungsi selling adalah produk ketemu produk, produk ketemu produk, terjadi kesepakatan namanya price. Inti jualan adalah to help, menolong. Kenapa jualan bikin stres? Karena kita fokus diberi, karena kita fokus laku. Kecuali kalau kita fokus memberi, kita jualan nggak akan stres. Jeng coach itu enak ya kalau cuma cerita aja. Pasti kan akan yang komen seperti itu ya. Tenang, kita masih ada sesi. Ya. Saya lihat dulu nih ada yang ngechat nggak nih? Izin bertanya Pak, untuk berjualan bagusnya kebutuhan pria apa wanita? Jawabannya tergantung market Pak. Ya, nanti saya akan putarkan videonya. Nanti itu namanya tergantung pasar, tergantung areanya di situ sukanya yang mana. Kalau bagusnya jualan barang wanita, marketnya barang wanita, silakan jualnya barang wanita. Jadi biasanya kalau di marketing itu ada namanya STP, segmenting, targeting, positioning. Target marketnya apa? Nah, banyak kan orang jualan itu saya pengennya jualan sekarang lagi ngetop kayak kemarin tuh es kepal Milo misalnya. Pertanyaannya adalah ada yang beli nggak es kepal Milo? Jadi dibalikin, ada yang beli dulu nggak? Ada yang butuh nggak? Karena inti jualan itu adalah menolong. Inti jualan adalah bukan ditolong. Kalau kita mau jualan yang perempuan atau baju laki-laki atau perempuan, pertanyaannya ada yang bisa kita tolong nggak dengan baju laki-laki atau perempuan?
Semoga menjawab ya. Waduh. Oke, ini ada yang mulai nanya. Saya hold dulu pertanyaannya ya sampai 1, 2, 3 ya. Ini baru 1, teman-teman. Mungkin ini akan materinya, Coach. Buat teman-teman ya. Sama aja seperti ketika saya presentasi. Kenapa presentasi itu deg-degan? Ada yang tahu nggak? Jualan itu sama dengan presentasi. Ya, silakan diketikkan di chat presentasi kenapa deg-degan ya. Nah, jeng 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 jeng. Boleh ketikkan di chat. Kalau saya sih kurang persiapan. Kurang persiapan. Oke. Ini pertanyaannya canggih nih. Iya. Oke, nanti kita sampai 3 nanti saya jawab ya. Presentasi. Jawabannya sebenarnya karena dilihat banyak orang, betul. Gugup, betul. Kurang persiapan, betul. Takut salah, betul. Betul. Nah, saya karena konsepnya nomor 1, inti jualan adalah help. Ya, inti jualan adalah help. Nah, saya akan menyanyikan sebuah lagu buat teman-teman semua. Ya, kalau matahari itu kan hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih. Saya juara 3 di antar kamar mandi se-RT, pesertanya 3 orang. Ya. Jadi, kenapa presentasi itu menakutkan? Karena kita fokus diberi tepukan. Karena fokus diberi pujian. Karena kita fokus, wih keren. Tetapi presentasi itu akan sangat menyenangkan kalau kita fokusnya memberi seolah-olah di depan kita ada 1 orang dan kita mau tolong. Difahamin ya teman-teman, inti jualan pun adalah seperti itu. Selama kita berfokus di, misalnya saya mau jualan, ya wah, ini ada yang butuh apa ya kira-kira di sini. Wah, ini nasi uduk semua. Oh kayaknya saya perlu nolong nih, ada yang pengen bakso. Itu fokusnya adalah menolong, fokusnya adalah memberi. Dan ternyata teman-teman, help itu adalah sebuah singkatan, ya. Silakan dicatat dulu, tidak hanya sekedar help atau menolong. Ya, silakan. Itu singkatan dari haknya adalah hard work. Jadi kalau mau jualan ya juga harus kerja keras, nggak cuma menolong aja, harus kerja keras untuk apa? Ngumpulin data di wilayah segitu ya, misalnya di sekitar 5 km, yang bagus jualan apa, yang banyak produk laki-laki atau perempuan di situ, fokusnya jangan lupa tetap hard work. Kemudian yang kedua adalah empati. Nah, empati ini balik. Kalau kita fokusnya untuk memberi, itu kita akan lakukan namanya empati. Kemudian yang ketiga adalah L, love. Saya ulangin ya. H-nya adalah hard work, E-nya adalah empati, L-nya adalah love. Lakukan semua dengan cinta. Intinya adalah inti jualan, ya nolong. Balik ke gambar tadi, tukar-menukar kebutuhan itu inti selling. Zaman dulu orang belum mengenal uang, belum mengenal bebek goreng, belum mengenal apalagi frozen food, belum. Frozen food itu kan intinya adalah menolong. Gimana caranya orang bisa sampai 1 minggu, bisa tetap makan. Rasanya sama. Oke, silakan diketikkan di chat. Help itu singkatan dari apa? Biar teman-teman makin bermanfaat. H, hard work. E-nya empati. L-nya adalah love. P-nya adalah passion. Patience itu artinya bahasa Inggris adalah sabar. Ya, silakan diketikkan di chat. H-nya adalah hard work. Empati. Love. Help tapi menghasilkan cuan. Ya, betul. Artinya adalah help itu kan sebenarnya ketika kita mau jualan, fokusnya tetangga-tetangga dekat sini butuh apa ya? Ah, itu fokusnya help. Difahamin ya? Kalau sebelah udah jual nasi uduk, sebelah udah jualan somai, misal, ya kita cari jualan yang lain. Artinya semua butuh dan kita udah nggak dibutuhkan. Nanti yang akan terjadi ada produk sama produk, akhirnya terjadi price, ya banting-bantingan harga. Udah, coach solusinya gimana kalau sebelah jual 1.000? Ya udah sederhana, banting harga aja. Difahamin ya? ATM yang sering terjadi adalah bukan amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, dan murah-murahin aja. Dan murah itu adalah strategi terbaik yang tidak memusingkan. Pusingnya ketika akhir bulan.
Apalagi stok numpuk, misalnya bahan makanan, sales 70%. Ya, di dunia ini tuh paling enak jualan es batu, Pak Pram, tahu nggak Pak? Iya, iya, laku nggak laku pasti habis. Laku nggak laku pasti habis. Jadi saran saya jualan es batu itu nggak stres ya. Yang penting habis. Ya, betul. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau udah 3 saya mulai jawab satu persatu ya. Nah, yang kedua adalah help itu singkatannya adalah bantu dalam bahasa Indonesianya adalah bantu. Artinya memang menjual itu kita harus fungsinya tukar menukar barang adalah pertukaran nilai, ya kita harus saling bantu. Ya saya senang banget kalau di pengusaha kan ada gerakan pengusaha komunitas tangan di atas ya. Artinya yang 1 miliar membantu yang 100 juta, yang 5 miliar membantu sampai 1 sampai 5 M. Itu konsepnya adalah membantu, menolong untuk orang bisa scale up. Dan ternyata bantu ini ada singkatannya, teman-teman. Silakan dicatat karena nanti modulnya dibagikan, bisa hubungin Pak Pram di grup ya. Silakan dicatat, bantu ini adalah singkatan, B-nya itu adalah budget. Jadi jualan itu supaya wow, lihat marketnya, lihat budgetnya. Kalau orang yang nggak ada budget, ya jangan sakit hati kalau barangnya nggak dibeli. Ya udah biarin aja. Artinya orang itu bukan target market kita. Ya, betul. Jadi kalau dia bilang mahal, ada 2 kemungkinan. Dia bukan target market kita. Atau, saya ulangin ya, mahal itu sebenarnya sangat relatif. Ya nanti saya akan kasih 1 slide ya. Detailnya ada di kelas saya psikologi selling. Mahal itu sangat-sangat relatif, teman-teman. Mahal itu sebenarnya artinya adalah nggak ada prioritas. Betul. Ya, kalau ada prioritas, mahal juga dicari kok. Bayangin, saya dapat info dari teman saya nih, tiket Westlife. Di kepala saya berapa? Di kepala saya 500.000 gitu Westlife tahun 2003. Tahun 2023 saya lihat, ya ampun kok nih nilainya 2,4 ya. Saya akan bilang, kok mahal ya? Artinya, pertama, saya ngefans banget nggak dengan Westlife? Ya, sedang-sedang aja sih. Yang saya ingat memori. Nah, ini kata kuncinya, memori zaman dulu. Cuman menurut saya mungkin 500 ribuan. Ya ntar dulu deh buat bayar anak sekolah dulu. Artinya mahal itu sangat relatif karena saya mungkin bukan target marketnya tadi, promotor Westlife. Artinya kalau jualan nggak laku, budgetnya mungkin nggak pas karena target marketnya nggak pas. Dipahamin ya? Yang pertama adalah budget. Yang kedua, A. Silakan dicatat, A itu adalah authority. Artinya adalah, kenapa saya bilang mahal? Ya, kalau dalam rumah tangga ada namanya suami sama istri ya. Suami itu kepala keluarga, tapi kepala nempel di leher. Nah, lehernya kan yang nanya sama istri, Menteri Keuangan. Artinya, untuk nilai segitu, kalau suami istri ada yang konsultasi, ada yang enggak. Cuman kalau saya untuk nilai segitu, misal 2,4 juta, saya tanya dulu sama istri saya. Ternyata prioritasnya adalah bayar anak sekolah dulu, misal. Betul. Ya, artinya otoritinya saya punya duit nggak? Punya purchasing power nggak? Kemampuan membeli? Punya. Ada. Saya budget sebenarnya ada, tapi nggak prioritas. Tapi otoritinya ada di istri saya. Ya, jadi teman-teman ketika berjualan tentukan siapa si authority yang pegang keputusan tadi. Dipahamin ya? Saya ulangin, yang pertama B adalah budget. Yang kedua adalah authority. Oke, yang ketiga adalah N. N itu adalah need. Kebutuhan saya pada saat ini apakah membeli konser tiket Westlife? Nah, jeng-jeng, saya aja jujur ya, dulu saya senang sama Westlife, cuman saya tuh nggak tahu kenapa nggak ngefans banget. Tapi misal saya suka grup musik Metallica gitu ya. Kalau Metallica saya langsung pesen pasti. Nah itu yang disebut sebagai emotional experience. Bayar dulu baru ribut sama istri belakangan gitu ya Pak Pram ya. Coach, tadi kalau buat Metallica misalnya contoh. Coach kalau buat Metallica kok ribut sama istrinya nggak apa-apa karena kalau teman saya bilang
lebih baik ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini teman saya yang di sana ya, jangan diikutin ya. Ini webinarnya jangan sampai ditutup ya. Kalau kata teman saya lebih baik minta izin, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi saya yakin teman-teman nggak ada di sini ya. Artinya otoritinya ketika saya membeli tiket Metallica tadi, otoritinya di istri, tapi saya bypass. Ya, urusan belakangan gitu ya. Need-nya adalah tergantung waktu. Karena kebutuhan yang nggak mendesak, ya teorinya kalau psikologi selling itu scarcity. Kebutuhan yang nggak mendesak, ya udah. Oke, saya ulangin. B-nya adalah budget, A-nya adalah authority, N-nya adalah need, ya. T-nya itu adalah time. Time itu artinya waktunya pas nggak? Kalau bicara nego, kalau tanggal 25, kalau buat karyawan misalnya ya, misal nih contoh nih teman-teman ya, kalau teman-teman di sini kan rata-rata dari pengusaha ya, mungkin kan pemasukan uang setiap hari mungkin ya. Cuman kalau tiap hari. Ya, ya, apalagi kalau saya dari dulu tuh cita-cita pengen punya kontrakan 31 kontrakan Pak Pram, tapi belum kejadian. Tahu nggak kenapa Pak Pram? Kenapa 31 minimal? Ya, biar bisa jalan-jalan. Ya, artinya kontrakannya nomor 1 bayarannya tanggal 1 gajiannya saya. Besok itu nomor 2. Gitu, makanya jumlahnya 31, minimal saya punya 31. Ya, kita doain sama-sama. Itu contohnya teman-teman. Amin. Ya, amin. Oke, tadi sekilas ya. Artinya time itu waktunya pas nggak? Kalau karyawan gajiannya tanggal 25, itu sebaiknya jualan mungkin tanggal 25 jam 1 siang. Jangan jualan jam 5 sore. Dia udah transfer semua cicilan, kemudian transfer ke istri dan lain-lain. Itu time. Ya. Pengalaman pribadi kayaknya ya, coach ya. Iya, iya jelek banget. Alhamdulillah saya udah pure pengusaha nih sekarang. Mak jelek ini. Guru sama teman-teman ya. Nah, teman-teman, lucunya ya, kalau program amal, sekarang kemarin saya ketemu sama teman saya, ada program amal, itu tanggal 25 itu langsung bisa didebet. Karena program amal itu, kalau psikologi sellingnya ya, sellingnya ketika masuk ke duit suami, ya ketika dia amal langsung dipotong, itu sedikit lebih rela ketimbang transfer dulu ke sana. Psikologinya. Kenapa akhirnya amal dia bisa langsung debet tanggal sekian? Ya, atau dilakukan ketika langsung ditelepon kepada sang pemegang tadi, otoritinya sang suami. Nah, banyak orang-orang dari UKM termasuk beberapa pengusaha teman saya lupa yang faktor U ini. Kita ulang dulu ya. B adalah budget, A authority, ya, N itu need. Silakan diketikkan di chat teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di chat. Oke. Budget, authority, need, time, sama up to me. U-nya tuh up to me. Ya, mudah-mudahan yang nanya udah kejawab nih. Kalau up to me itu ya suka-suka yang beli dong. Saya nggak mau beli, kenapa? Nah, terus kita bilang iya kenapa ya? Yang saya nggak mau, dia nggak mau beli dari saya. Saya nggak suka sama yang jual. Barangnya saya suka, tapi saya nggak suka yang menjual. Nah, itu yang disebut sebagai up to me. Suka-suka yang jual dong. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman, baru 2. Nah, yang ketiga, ini jualan harus bantu dan harus baper. Baper itu artinya adalah empati. Nah, empati ini adalah, ya, makasih Budian, budget, authority, need, up to me. Up to me ini yang powerful banget karena suka-suka yang beli. Customer-nya nggak mau beli karena nggak suka sama kita, lebih suka ke toko sebelah, terus kita mau bilang apa? Ya. Nah, ada lagi yang ketiga adalah how to wow, adalah baper. Baper itu nomor 1 adalah brand. Nah, ini pernah kita kupas di kelas 3 bulan lalu ya Pak Pram ya. Brand, branding. Jadi baper itu adalah, B itu adalah brand, A itu adalah andalah starnya. Jadi kita tuh sebagai penjual adalah starnya. Jadi ada 2 macam brand. Brand terhadap produk yang B. A itu adalah brand terhadap Anda, saya, authority yang jual. Jadi ketika kita jualan sebenarnya ada 2 brand. Brand terhadap produk, yang kedua adalah brand terhadap me, personal branding. Personal branding, ya.
Ya, kemudian yang ketiga P-nya adalah pas. Pas waktunya, pas lagi gajian, ya pas aja. Kemudian yang keempat E itu adalah education. Education disebutnya sebagai teaching is new marketing. Artinya kita harus banyak melakukan sharing, edukasi. Oke, silakan dicatat, diketikkan di chat. B-nya adalah brand. A-nya adalah andalah star-nya. Kemudian P-nya adalah pas aja waktunya. E itu adalah edukasi. Nah, sama seperti tadi yang bantu U. Yang U-nya tadi up to me, orang suka lupa, suka-suka yang beli ya. Nah, tadi saya lihat beberapa pertanyaan sebenarnya udah kejawab ya, suka-suka yang beli dong, nggak mau beli gimana? Nah itu kita jangan lupakan. Nah yang terakhir ini baper ini orang suka sering lupakan, yaitu rezeki itu Allah yang atur. Betul. Ya, semua pertanyaan sebenarnya bisa saya jawab yang U tadi up to me, suka-suka yang beli dong. Kemudian yang kedua adalah R, rezeki itu Allah yang atur. Namun kita sebagai manusia kita yang analisanya dulu ya. Kalau Pak Pram bilangnya ngajarin saya marketing langitan ya Pak ya. Iya, betul. Ya, konteksnya hari ini nggak marketing langitan. Oke, saya akan stop dulu teman-teman. Jadi ada 3 ya. Saya ulang dulu, saya jawab dulu satu pertanyaan yang paling pertama. Inti jualan adalah to help, menolong. Ya, help itu adalah singkatan. Heart, empathy, love, sama passion. Kemudian juga harus bantu. Bantu itu singkatan dari brand, authority, need, time, sama up to me. Ya, kalau teman-teman googling teori aslinya BANT. Ya, teori BANT. Namun kalau di Indonesia ngomong BANT kan susah ya, saya tambahin teorinya U, jadi bantu. Ya, kemudian baper. Coach, saya nge-googling nggak temu nih teori baper lah, kan saya udah bilang ini pengalaman hidup saya, yang nggak ada yang ketemu. Nggak ada di buku apapun ini ya. Ada di buku ya. Yang pertama adalah help, 2 bantu, ketiga adalah baper. Oke, saya lanjut dulu. Kita butuhnya salesmanship apa selling skill. Nah, sebenarnya gini, salesmanship itu adalah kemampuan berteman, selling skill itu kemampuan menjual. Nah, banyak orang salesmanship-nya banyak, temennya banyak, tapi nggak bisa jualan. Ya, temennya banyak, tapi mau jualan nggak enakan ya. Jadi selling itu adalah mempersiapkan jalan, kalau udah waktunya ya di closingkan. Nah, tahukah Anda teman-teman, sekarang itu rata-rata orang udah simple, beli lewat handphone, baca koran juga udah nggak pernah, populasi dunia juga udah pakai telepon selular, ada gali kebutuhan, ada connecting the dot. Nah, rata-rata sales itu melupakan namanya gali kebutuhan, belum langsung presentasi. Nah, yang tengah itu adalah inti dari selling yang 3 tadi, yaitu pertama adalah help. Help, bantu sama baper, dan juga harus service, dan kita akan bahas nanti namanya experience. Ya, tapi sebelum ke situ saya akan stop share dulu. Saya mau jawab dulu satu pertanyaan ya. Yang banyak ini, Coach. Ya, thank you. Yang pertama dulu ya. Yang paling atas, wow, mohon Budian ya. Oke. Tadi udah dijawab ya Pak. Izinnya berjualan bagusnya kebutuhan pria apa wanita tergantung marketnya. Ya. Tergantung di area situ banyakan yang beli mana. Kalau sukanya warna pink ya udah beli warna pink. Kalau di situ banyak orang yang celananya nomor 36 pria, ya di situ. Jawabannya adalah selalu tergantung marketnya. Thank you. Mohon izin bertanya Pak Diando ya. Coach, pertanyaan. Kira-kira kiat menuju kemandirian dan sebuah inovasi dan kreatif. Bagaimana kiat akselerasi membangun psikologi selling mindset growing, daya saing mutu yang berintegritas sehingga bisa diperhitungkan value brandnya. Wow, ini ada 10 pertanyaan sebenarnya dari kalimatnya sebenarnya. Aku aja bingung. Psikologi selling mindset growing. Oke, saya akan jawab di slide terakhir, Pak. Sebenarnya ada 3 ya. Urutan experience terhadap. Jadi inti jualan sebagai pembeda ya. Yang pertama 2 development terhadap service, yang ketiga development terhadap experience yang mau dibuat. Wow effect. Kiat akselerasinya yang nah ini value brand. Brand itu intinya adalah experience sehingga mudah dikenal, dibeli dan dibeli lagi. Jadi kalau kiat membangun psikologi selling ini tergantung dulu harus kita bahas internalnya di perusahaan
atau di customer-nya. Yang paling bisa dibangun itu di perusahaan, budaya perusahaannya. Kalau customer mah kita nggak bisa apa-apain, udah begitu adanya. Oke, nomor 2. Bagaimana kita menyikapi tantangan toksik orang sekitar kita agar kita dapat berkomunikasi marketing selaras searah sebagai pesan feedback dengan tujuan personal branding terjaga. Wah, ini keren banget ini Pak Diando, ini pertanyaannya 40 pertanyaan nih. Keren, thank you Pak. Mutu bisa. Oke, sederhananya gini Pak, kalau orang-orang toksik itu kalau kira-kira kita masih ada kepentingan sama dia nggak apa-apa Pak. Ya, sederhananya gitu. Ada kepentingan sama dia, saling menguntungkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ada kepentingan dan waktu kita banyak habis di dia, lupakan. Sederhana aja. Ya, dan banyak pengusaha ya, rata-rata kan termasuk saya ya, kita banyak dapat tantangan dari bawah gitu, ngegeret kita ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mau konflik, kita masih ada kepentingan nggak dengan orang-orang ini? Artinya kepentingan apa? Kalau kita tahu aslinya karakternya, sejatinya kan semua orang karakternya adalah baik menurut satu perspektif ya. Kalau misalnya kita ngelihat karakternya itu tidak baik dan tidak ada kepentingan, ya udah simpel, lupakan aja. Tapi kalau kita masih ada kepentingan dan ternyata itu bisa saling menguntungkan, nggak apa-apa. Kita ambil yang baiknya aja Pak. Sisanya kita perkuat sama sistem legal Pak. Ya, dengan surat menyurat dan di atas materai. Mutu, nanti saya izin jawab detail di slide berikutnya, mudah-mudahan kejawab ya. Ya. Pak Diando, thank you. Satu lagi pertanyaan sebelum saya lanjut. Mampu memulai. Oke. Help. Niat membuat minuman herbal karena ingin menolong. Thank you. Apakah saya bisa menurunkan harga kualitas dengan kalau simpelnya gini Bu, ya. Misalnya nih, simpelnya gini, kalau pertanyaannya seperti Ibu Dewi ini yang mau kita bahas setelah ini, itu namanya service. Saya jawabnya dengan cerita gini. Saya jawabnya dengan cerita ya. Saya itu suatu saat beli fried chicken ya di daerah Sentul. Di daerah Sentul saya beli fried chicken, habis saya beli fried chicken, ada 2 orang, anak-anak ya. Simple nih. Kita bicara psikologi of selling sama service. Dua-duanya sama-sama senyum. Barangnya sama, PY-nya sama, harganya sama. Dua-duanya sama-sama senyum ke saya. Yang satu pakai peci putih, yang satu nggak pakai peci. Saya beli yang mana? Nah, silakan. Ayo tebak, silakan. Barangnya sama, senyumnya sama, bajunya ya rapinya sama. Ya. Sama-sama bersemangat. Saya lagi bayar karcis, yang satu pakai peci, yang satu enggak. Saya beli yang mana? Jeng, kita coba cek psikologi of selling ya. Yang Silakan, pakai peci. Kenapa? Mohon maaf, nggak ada bermaksud sara ya teman-teman, saya ya. Ya, oke, yang pakai peci ya. Karena ya teman-teman ya, menjawab tadi pertanyaan pakai peci, betul, saya akhirnya beli yang pakai peci karena menurut saya kayaknya ini beribadah gitu, berkah gitu ya. Dia udah tahu inti jualan tuh help gitu ya, sudah gitu ya. Karena 83% teman-teman, bayangkan 83% transaksi bisnis itu terjadi karena pembeli menyukai penjualnya. Jeng. Menarik ya, karena pembeli menyukai penjualnya. Jadi kalau tadi kasusnya udah banting-bantingan harga, simply servisnya dibagusin Bu. Entah gimana caranya, lebih ramah, menjawab chatnya lebih cepat, ditambahin dengan bebas ongkir, saya nggak tahu. Ya, yang pasti kalau terjebak dengan banting-bantingan harganya di bawah margin. Dan supaya tidak terjadi banting harga, harus lakukan namanya branding. Dipahamin ya? Jadi harus jadikan pembeda, kualitas jangan diturunkan, tapi dinaikkan servisnya. Nah, servis itu seperti apa? Kita akan bahas sedikit setelah slide yang ini. Oke, saya mohon izin untuk melanjutkan teman-teman ya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Yang pakai peci, betul ya? Karena jualan itu memang harus pakai emosi. Saya dengan Pak Pram presentasi
sabun sama bisnis laundry. Siapa yang Nah. dipercaya? Ah. Pasti Pak Pram. Ya, karena itu namanya ada figur authority yang dibentuk. Ya. Oke, saya lanjut lagi, teman-teman. Silakan, Coach. 15 menit lagi ya, Pak? Pak ya? Katanya Pak pagi. Sampai pagi ya? Oke. Ya, teman-teman, jadi ada urutan 6 step of selling. Intinya adalah mulai dari prospek, gali kebutuhan, connecting the dot ini adalah presentasi, handling objection, call to action, sama key account management. Ya, oke. Kita akan udah sedikit mulai bahas tentang psikologi. Jadi ada sebenarnya banyak yang lebih detail lagi ya. Di tactical itu tidak hanya 7P dan 4P dan tidak hanya selling aja ya. Tapi ini saya simplified ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau kira-kira di sini ada ahlinya juga Pak Gembong, nanti mau ditambahin, monggo Pak, monggo. Jadi saya karena ini kita keterbatasan waktu, simplinya adalah tactical ya, bukan strategi ya. Kalau strategi itu balik ke tadi target market. Marketing dia nentuin target market itu di strategi, namanya STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, kita bahas hari ini adalah masalah wow itu saya contohkan yang dari segi pricing aja. Nah, sebenarnya ada yang namanya 4P sama 7P. Kalau tadi masih ingat produk sama pricing itu definisi dari selling ya. Nah, kalau marketing itu ditotalin ada 7. Namun sejatinya intinya tetap yang 4P, yaitu ada promotion, produk, place, sama pricing. Nah, 4P ini ya, ini konsepnya di produk. Kalau di service ditambahin lagi 3P. Jadi namanya people, ya, proses, sama physical evidence. Jadi kalau tadi sudah terlibat sama banting-bantingan harga, lakukan people, physical evidence, sama proses. Ya, saya bahas yang satu aja di psikologi of selling di sini, teman-teman. Ya, jadi gimana cara menjual itu biar laris? Contohnya yang baju merah ya. Ini saya ambil dari Instagramnya Genius Marketing. Silakan teman-teman, kalau penasaran diklik aja Genius Marketing itu kasih contohnya bagus nih. Jadi contoh yang jualnya, ya. Contoh yang jualnya, ini dia hanya bahas satu ya. Nanti kita nggak bahas warna ya. Kita nggak bahas warna. Kalau ngelihat dari sini, teman-teman bisa lihat, teman-teman akan langsung lihat yang merah ya. Kenapa dia pakai warna merah sama hijau? Merah artinya salah, hijau artinya benar. Kan gitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, itu orang mata pertama akan langsung ke merah. Merah itu lihat harga jasnya $400, jam tangan 100, biaya ongkir 10. Orang akan nilai, oh saya butuh jasnya aja kok, ngapain saya beli jam tangan sama $10? Akhirnya ditawar lah $400 gitu harganya. Coach, kenapa contohnya dalam dolar? Nah, ini menarik ya teman-teman. Kenapa contohnya dalam dolar? Karena penelitiannya dilakukan di luar negeri. Termasuk coret ya, kalau teman-teman ngedetilin psikologi selling, harga coret itu penelitiannya pun yang melakukan orang luar negeri dari tahun 2010, 2015, orang Rusia yang melakukan. Di Indonesia sang banget teorinya, kalau ada pasti saya cari, saya masukkan di sini teman-teman. Dipahamin ya? Jadi caranya menjual yang benar dari segi pricing adalah harganya adalah jas ini $510 loh. Halo. Harganya $510 dan orang aslinya senang dapat hadiah. Jangan tunggu dulu. Beli jas itu masih dapat hadiah jam tangan dan hadiahnya nggak cuma sekali. Hadiahnya ditambahin sama ongkir. Tambah happy nggak orang? Tambah wow nggak? Itu yang disebut sebagai wow experience. Dipahamin ya? Jadi customer itu pada dasarnya ketika membeli agar wow, mereka itu pengen ngerasa dapat, wah kita dihargain banget gitu loh, dapat hadiahnya banyak banget. Ya. Kenapa dia pakai warna merah? Karena ini warna merah itu menurut penelitian pria lebih mudah memutuskan kalau melihat warna merah. Jadi teman-teman kalau lihat di handphone gitu ya, CTA-nya rata-rata warnanya merah. Berarti statistiknya orang yang beli 60% adalah pria. Karena pria ngelihat warna merah tuh langsung ke bawah, langsung oh
Oke, langsung kerjain, klik. Ya, itu cuma salah satu contoh psikologi selling. Dan untuk menjadi wow, gimana caranya? Konsepnya adalah yang di pricing ini. Jadi saya sampaikan satu. Nah, yang kedua, ini sekarang lagi ngetren film ini nih. Iya. Bayangkan, saya terima kasih sekali buat teman-teman yang hari ini meluangkan waktu ikut sharing ini ketimbang melihat Mas Tom Cruise. Aduh, saya sendiri belum dapat tiketnya gitu. Sama, Coach. Iya, kenapa sih bisa wow kira-kira teman-teman? Kemudian Dilan 1990 yang dijual apa sih di film Dilan 1990? Udah tahu akhirnya kok gitu. Saya di film Dilan 1990 nonton 2 kali. Harapannya nonton yang kedua ini jadi nikah beneran gitu. Aneh ya. Dan kenapa saya lihat teman-teman berbondong-bondong nonton Top Gun Maverick? Karena ketika audiensnya balik ke target marketnya siapa? Ternyata target marketnya adalah orang-orang yang pada saat tahun 1986 film ini dibuat, itu entah SMA atau SMP atau SD. Jadi melihat seorang sosok Tom Cruise itu masih muda, ganteng, dan itu yang dijual kenapa film ini laris. Ya. Jadi untuk membuat wow itu adalah experience. Dan balik ke tadi, namanya silakan dicatat, jualah dengan nostalgia. Jeng-jeng, nostalgia dijual ya. Lah ini buktinya. Oke, ini sinyal putus-putus siapa ya? Oh, Pak Ramejan. Ya. Jadi teman-teman silakan dicatat ya, karena experience nostalgia ini nggak ada di modul. Silakan dicatat. Karena nostalgia itu ada 3 unsur. Dalam nostalgia itu ada 3 unsur. 1, priceless, nggak ada harganya. Kenapa? Waktu nggak akan terulang. Film Dilan kenapa menarik? Karena adegan telepon umum. Saya pengen nonton 2 kali. Tahu nggak teman-teman? Bapak dan Ibu sekalian. Saya itu kuliah di Depok, di UI ya. Tahun 1996, ya, saya punya mantan pacar yang bukan jadi istri saya. Sebentar. Teman, bayangin, saya kalau nelpon, itu harus ke Fakultas Ekonomi, ke sana jauh. Iya. Ya, kalau di Fakultas Teknik, antrinya panjang. Jadi, lihat film Dilan, saya ingat. Saya udah janji nelpon jam 7, jam 6 habis maghrib udah mandi, wangi, jalan gitu. Ya, ibaratnya udah seperti pria paling tampan sedunia. Kemudian saya nelpon. Yang dijual adalah experience-nya. Ketika nelpon ngomongnya pelan-pelan, itulah kenapa film ini laris. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, nomor 1, nostalgia itu membuat namanya priceless. Nggak ada harganya. Karena waktu nggak akan turun. Kemudian nomor 2, nostalgia itu shareable, bisa dibagi. Dipahamin ya? Nostalgia itu dibagi kemana ceritanya. Ya ampun, waktu saya nonton film Dilan tuh aku inget loh zaman gue dulu. Gue akhirnya inget lagi zaman gue dulu ada orang yang menolak cintaku. Pasti dia sangat menyesal sekarang. Karena dia akan menyesal karena ada 40 orang hari ini yang menyaksikan saya. Dia akan menyesal. Ya padahal nggak gitu juga gitu ya. Padahal saya ya. Ya teman-teman, jadi pertama priceless. Yang kedua itu shareable. Yang ketiga itu sellable, bisa dijual. Oke, silakan diketikkan di chat ya. 3 unsur nostalgia yang bikin wow itu adalah aslinya kita bicara experience ya. Experience, priceless, shareable, sellable. Silakan diketikkan di chat. Silakan Bapak Ibu, diketikkan di chat. Baik, thank you. Syarat-syarat barang bisa dijual dengan menggunakan nostalgia itu setiap. Oh, itu harus kita cari pembedanya. Kita harus cari pembedanya. Karena kalau kita bridging satu-satu ya, teman-teman ya. Harus dicari pembedanya. Itu tugasnya siapa? Ya, monggo tugasnya teman-teman. Karena siapa yang paling tahu tukang bakso, siapa yang paling tahu baksonya paling enak sedunia? Tuh, saya tukang baksonya. Training sales terhebat paling bagus siapa? Apa saya bilang trainer lain? Oh, enggak. Paling suka materinya psikologi selling siapa yang trainernya? Oh, pasti saya cerita.
Masa saya cerita training psikologi selling, ya nggak gitu-gitu banget juga, nggak usah deh, kan nggak mungkin juga. Ya, artinya kenapa saya bisa berbeda? Kita tunjukkan pertama urutannya produk, 2 service, ketiga wow. Nanti kita akan bahas teman-teman. Baik, shareable ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi udah ya. 3 langkah untuk membuat wow itu adalah produk, service, sama experience. Ya, saya stop sharing dulu. Jadi kita untuk memancing pertanyaan, saya akan sharingkan di chat teman-teman ya, agar teman-teman nanti bisa follow. Ya, saya akan ketikkan di chat. Jadi kita break dulu 3 menit ya, Pak Pram. Ya. Sebentar. Oke, saya sudah sharingkan YouTube channel saya. Itu mengenai tadi bantu ya. Supaya teman-teman bisa kebayang bantu itu seperti apa. Jadi kita break sampai 8.38 ya. Setelah itu biar teman-teman kebayang, nanti kalau ada pertanyaan silakan dilihat di YouTube channel saya. Kemudian di Pram juga boleh tanya lagi. Kita break sebentar ya teman-teman, 3 menit. Silakan diklik yang saya sharekan itu YouTube channel. Nanti kita ketemu lagi 3 menit dari sekarang. Ya, silakan Bapak Ibu diklik link yang dibagikan oleh Coach Willy, mungkin bisa dilihat. Ini dia minta izin di luar materi. Saya biasanya antar produk ke pelanggan selalu bayar cash, tapi akhir-akhir ini banyak yang kunjungan. Saya harus bagaimana? Kunjungan tuh maksudnya bagaimana, Bu Risna? Boleh Bayar di belakang atau kunjungan. Kunjungan. Jadi di awal dia antar produk ke pelanggan, bayarnya selalu cash di depan mungkin. Tapi akhir-akhir ini banyak yang mungkin bayarnya, tempo ya. Iya, ini harus bagaimana? Kalau tempo sih ujung-ujungnya gini, kalau pengalaman saya, kalau ini tergantung bisnisnya apa ya, beda-beda. Sini saya kan nggak dapat gambaran bisnisnya apa ya. Bu Ujung-ujungnya Risna mungkin ditulis di kolom chat, Bu Risna, bisnisnya apa Bu Risna? Bu Risna. Ya. Karena biar gini prinsipnya tempo ya. Balik ke bisnis itu ada to help. Nah, di tengahnya lagi itu adalah trust. Jangan sampai kita ingin to help terus jadinya boncos. Yes. Artinya apa? Saya dengan Pak Pram, kalau Pak Pram itu mau minta tempo, harus ada kesepakatan di depan. Kan jualan itu kan yang penting akad nih ya. Misalnya pembayaran tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bagaimana sistem pembayarannya. Nah, kalau ternyata Pak sekali 2 kali terlambat bayar nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama nggak terlambat bayar, ya teman-teman silakan. Ini kata kunci banget dan termasuk saya ketika membangun bisnis adalah customer itu niat beli dari kita, tapi dia nggak niat bayar. Dipahamin ya? Kalau yang cash udah pasti niat beli dan niat bayar. Nah, ketika tempo, hati-hati. Dan saya pengalaman di bidang konstruksi, biasanya kita sampai tiup lilin 2 kali kue ulang tahun. Ya, setelah 2 kali ya nilainya gede, miliaran, terakhir ketika nggak bayar, kita langsung dikasih kunci apartemen. Silahkan. Ya sama aja beli jadinya. Kunjungan orang hajatan kasih nasi. Oh, maksudnya nggak berupa cash ya? Oh, ya ini balikin ke konsepnya, Bu. Ini menjawabnya adalah konsepnya adalah kalau kita mau ada yang ketawa Pak Ahmad ya. Balikin ke konsepnya. Kalau Ibu konsepnya jualan kan adalah to help ya. To help itu kan adalah ikhlas ya. Kalau kita udah mulai ngerasa boncos, terus udah mulai nggak ikhlas dan udah nggak to help, artinya kita harus putuskan. Kita mau berbisnis, bisnis kan harus cuan ya. Kita harus putuskan kita mau berbisnis atau yayasan. Ya, balik ke konsepnya. Kalau ternyata kita ridho untuk jadi yayasan, nggak apa-apa, teman aja terus nasinya. Dan cuman saya nggak bilang coach, tapi saya pernah lihat ada dokter yang nggak pernah dikasih duit dan lain-lain. Ya itu beda. Karena itu konsepnya sangat beda. Karena ada matematikanya adalah matematika manusia dan Pak Pram ngajarin saya namanya marketing langitan. Ya. Nah kalau kita percaya bahwa itu adalah marketing langitan, diterusin aja. Yang penting selama kita melakukan itu niatnya ikhlas dan
trust-nya udah dapet, percaya bahwa baper tadi rezeki sudah diatur sama Allah di belakang kan. Tapi Betul, ketika betul, kita di betul. depan kok dikasih nasi terus, ini gimana? Udah ada unsur seperti itu, jadinya kan udah nggak to help lagi. Nah, udah begitu terserah kembalikan ke kita, apakah kita mau tetap jualan sama orang ini atau di-cut. Saya semoga menjawab, Bu Risna. Berarti itu kunjungan tuh berarti dia bayarnya berupa barang Pakai gitu nasi ya, ya, Coach, Kak, ya? Mungkin Iya. ya. Oh, Ya. Nggak baru apa-apa tahu. kalau itu dibalikin ke konsepnya. Karena saya ada beberapa teman yang luar biasa. Ini saya kisah nyata ya. Saya punya teman itu memang saya belajar juga dari Pak Pram sama teman saya gitu ya. Dia tiba-tiba kemarin dapat bonus gede banget, Pak, jumlahnya. Gede, besar, ratusan ya, cukup besar ya. Itu yang dia lakukan habis subuh, dia suka lakukan sedekah subuh tuh. Nggak ngerti gimana tiba-tiba. Terus, nah dia juga punya mertua sakit, kemudian dia rawat sama dia. Nah ini yang terjadi tadi, marketing langitan tadi. Kuncinya adalah ketika kita menjalankan itu udah ikhlas, ini ada posting bisnis, ada posting kalau di company disebutnya CSR kan, customer social responsibility atau menyumbang. Nah selama kita ngerasa ini postingnya udah bukan nyumbang dan ini nge-gross cash flow, ya udah di stop aja. Tapi kalau kita masih percaya ini, lakukan terus silakan. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab, Bu. Wah, Pak Ziad, saya mau tanya, kasirnya ada PIN WA nggak? Terima kasih. Suara cantik. Coach, izin ditanya, kasir kami kan memiliki para cantik, tapi untuk harga customer kami kurang maksimal karena dan takutnya terlalu lama. Dalam apa kita rumah kasir nggak bisa membedakan ramah untuk laundry kita atau dinilai genit. Hal apa harus kita rubah mindset si kasir? Oh, ini tergantung, Pak. Mungkin Pak Pram bisa bantu jawab ya sama bisnis laundry. Saya dibantu deh, Pak. Kayaknya Pak Pram lebih oke nih jawabnya. Kalau saya sih, kalau namanya kasirnya cantik sih, ya mungkin hanya pemikat saja ya. Tapi kalau kita tetap harus profesional. Kalau memang harus dibayarkan ya tetap. Itu hanya pemanis saja kok. Karyawan laundry saya ya nggak cantik-cantik amat, tapi ya. Cuman dia kendalanya ramah tapi nggak cantik tapi nggak ramah tuh. Mau nggak Pak Pram? Kayaknya lebih ahli nih bidang laundry yang jawab. Banyak kayak gitu Pak. Jadi memang ada beberapa yang karyawan yang merasa dirinya cantik, paling anu, tapi dia nggak ramah. Judes, saya pernah mengalami juga salah satu ekspedisi. Orangnya sebenarnya cantik, cuma cara melayani customer. Jadi saya user experience saya tuh orang ini kok gini ya. Akhirnya pindah ke ekspedisi lain saya. Iya. Iya. Padahal orangnya ya juga nggak cakep-cakep amat, tapi dia pelayanannya ciamik. Ya udah saya di situ terus. Buat apa ke karyawan yang cantik tapi judes? Buat apa? Ya. Thank you, tepuk tangan dulu untuk Pak Pram. Kalau saya sebagai pemilik bisnis, saya memang betul Pak, saya cantik itu relatif ya untuk sebagai pemikat. Namun buat saya namanya integrity itu nomor 1. Betul. Karena kalau udah cenderung genit, nggak integrity, ini image saya. Yang penting kita kan punya brand laundry ya. Iya. Ya. Semua orang kan pertanyaannya gini ya. Semua orang maunya punya kasir karyawan yang cantik, kalau bisa S2, kemudian maaf postur tubuhnya oke, ramah, kemudian senyum, kerjanya cepet, datang jam 8, pulang jam 9 malam. Pertanyaan pentingnya adalah apa ada orang kayak begitu? Opo ono gitu. Ya. Kan kita maunya gitu sempurna. Pertanyaannya kalaupun ada, apa yang mau digaji segitu gitu. Jadi ya kita adanya segitu ya sudah kita bimbing, kita training. Kalau nggak bisa kita ganti orang. Kan nggak mungkin kita ownernya kita diganti, ya kan? Simple aja begitu. Thank you. Justru yang wajahnya biasa-biasa itu integritasnya malah tinggi, Coach. Iya. Ini ada Pak Fajar auto viral katanya ya. Betul Pak Fajar. Tapi viralnya apa dulu ini? Iya, benar. Hati-hati. Ya. Kalau saya concern sekali sama brand. Nah, balik ke tadi ada brand sama personal branding. Nah,
personal branding Mbak-Mbak tadi kan akan menghancurkan brand kita nggak? Kalau dia personal brandingnya dia menghancurkan, ya sebaiknya saran saya dia bisa di training nggak? Kalau nggak bisa di training, ya ada urutannya training, coaching, kalau nggak bisa di terminating. Ya sudah, kita cut, kita ganti orang. Dibina atau dibinasakan? Dibina atau binasakan. Nah, saya mau sebut itu tapi nggak enak Pak Pram aja. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan ya. Belum terlalu banyak, nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan bisa selesai dalam silakan. beberapa menit ke depan ya. Oke, kita langsung ini saya akan menggambar kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa delivery ya. Simpelnya gini. Ya, sebentar. Ini tutup dulu deh. Nah, simpelnya gini. Produk atau service, simpelnya tuh ada 3 begini. Ya. Ini namanya adalah produk. Urutannya gini. Ini produk. Ini ini produk, ini service, dan terakhir itu adalah yang terjadi adalah experience. Nah, kalau teman-teman itu banting-bantingan harga, yang harus dilakukan yang servisnya. Ya. Caranya servis tuh gimana? Lebih cepat, mbak-mbaknya tadi kasirnya lebih cantik, lebih ramah, dan lain-lain. Dan kalau di digital marketing jangan salah loh. Saya cerita sedikit teman-teman. Saya pengen beli buku sales. Ini kita bahas tadi urutannya produk, service, sama experience ya. Saya ingin beli buku sales. Dia udah iklan banyak banget gitu ya. Saya udah tertarik tadi. Lalu saya tanya, halo selamat malam, selamat pagi. Begini bukunya bagus. Belinya di mana? Udah jawabnya lama. Tiba-tiba ngebalas cuman ini Pak Pram. 0813 00 00 harga sekian. Saya jadi beli nggak? Enggak kayak. Enggak, orang saya udah nanyanya ramah, jawabnya no. Intinya ada seperti jadi perlakukan digital marketing, sosial media itu seperti saya ketemu Pak Pram one on one. Saya udah nanya baik-baik, dijawabnya ya selamat malam, ya dijawabnya selamat pagi Pak, assalamualaikum, harga bukunya sekian, hubungin ini ya Pak, gini-gini, mau beli 3 atau 2, itu kan udah bagian dari service. Banyak kan orang fokus di mempercantik Instagramnya, segala macam, warnanya, kombinasinya bagus-bagus, tapi ketika sudah berhubungan dengan selling, servisnya jawabnya asal. Dipahamin ya? Itu bagian dari part of service. Nah, untuk mengembangkan produk teman-teman, ya, pengembangan produk teman-teman bisa gedein dimensinya. Ya, ini nggak ada di modul, silakan dicatat ya. Untuk mengembangkan produk teman-teman bisa gedein dimensinya. Misalnya nasi goreng wajan. Artinya nasi gorengnya 15.000 tapi gede banget, dapat 1 wajan. Itu kembangin produknya. Kemudian kuantitinya ya coach ya. Porsinya digedein. Iya, kuantiti ya. Kuantitinya digedein. Rasanya biasa aja tapi kualitinya gede. Selain dimensi, prosesnya. Ya, bisa aja misalnya nasi gorengnya ya. Nasi goreng wajan terdiri dari 15.000 butir nasi. Nah, itu jadi pembeda nggak? Karena emang bener di posting di Instagram dihitungin porsinya 1, 2. Itu kan jadi viral kan? 15.373 butir nasi dan kami menggaransi butirnya beneran segitu. Jadi ketika disajikan ada ditimbang. Jadi orang-orang ya walaupun nggak pas, orang ngelihatnya kan, ih beneran lo ditimbang lo, butirnya dihitungin. Nah, kayak gitu. Jadi lakukan sesuatu yang aneh gitu. Jadi pertama dari dimensi, kemudian dari prosesnya. Kemudian yang ketiga, selain proses ada namanya bahan baku. Ya, saya kasih bahan baku ya. Nasi goreng biasanya dari nasi putih diganti dengan nasi goreng merah. Misal. Atau dikasih warna hijau misalnya. Nasi goreng hijau. Tapi jangan lupa, itu kita cuma ngandelin produk. Kalau kita udah ngandelin service, ya, nasi goreng, apa tadi contohnya? Tadi dapat inspirasi dari mbak-mbak cantik misalnya. Kita bikinnya nasi goreng pink. Loh, pelayannya semua pakai baju pink. Itu servis nggak? Servis, harganya 100.000 nasi gorengnya. Yang dijual apanya? Yang dijual adalah experience-nya. Yang makan nasi goreng ini dapat pin WA
sama mbaknya, misalnya contoh. Wah, Experience nggak di situ? Orang ya, 100.000 beli nggak? Beli. beli. Experience-nya dapat pinnya. Walaupun seminggu kemudian ganti Instagram, kita nggak tahu. Ini ada Jadi yang komen dipahamin ini ya. wajannya mau dibawa pulang ini katanya. Iya, nasi goreng wajan boleh kan? Loh, itu menarik tuh coach. Boleh saya ambil idenya nggak? Boleh, silakan. Nasi goreng wajan. Disajikannya benar-benar di wajan segini ya. Oke teman-teman, sebagai penutup dari saya, kita exercise dikit ya. Ya, ini menarik nih. Silakan dipikirkan sama teman-teman. Coach, kayaknya dari tadi kok kayaknya Coach Willy teori-teori banget ya. Sekarang saya harga ciloknya 10.000. Nah, sekarang saya minta teman-teman pikirkan 3 menit aja deh ya. Silakan. Ciloknya mau di metode tadi PSE, ada apa? P adalah produk, S adalah service, E adalah experience, ya. Misalnya contoh, coach saya mau langsung experience, oke makan ciloknya jadi dilempar langsung ke mulut, nah itu experience nggak? Wow, terus bumbunya tumpah-tumpah sampai bajunya kotor, beli cilok gratis baju, ya iya kan bajunya kotor, karena dilempar, itu experience nggak? Oke teman-teman, 3 menit cukup. Kira-kira cilok misalnya, saya mau ciloknya dari daging burung dara. Itu artinya penggunaan produk. Boleh ya? Silakan, dipikirkan 3 menit dari sekarang. Kalau udah ketemu jawabannya, diketikkan di chat. Silakan Bapak Ibu ditulis. Pak Gasbula, mbaknya belum nikah lagi. Pak, boleh dikirim ke saya pin WA-nya. Wajannya dibawa pulang rugi Pak, makanya nasi gorengnya harganya 200.000 gratis wajan ya. Iya. Kan malam Jumat ya, aduh, udah mulai menjurus nih, makanya kita sampai subuh ya. Iya, ini Bu Juliana nih produsen telur asin ini di Blitar ini. Ya, cilok dibuat bentuk hati agar menarik. Thank you Bu, itu berarti di bagian produk ya, di develop ya, itu wow kan? Oke, cilok rainbow. Wah. Warni. Ini kayaknya ide-idenya harus dicatat semua nih Pak. Ini kita banyak pengusaha baru cilok nih setelah acara ini, dan ini sharingnya free nggak apa-apa teman-teman. Ini sebenarnya salah satu bagian di kelas saya kreatif selling, sehabis psikologi tadi, tapi nggak apa-apa. Cilok cilik, weh. Yang jualan anak kecil. Yang jualannya anak kecil, ciliknya juga kecil. Wah, cilok juga kecil. Cilok itu jadi pengusaha nih anak kecilnya. Boleh, cilok level pedas. Jadi teman-teman, kalau dulu keren ya, hati-hati ya. Jadi experience tuh gini. Dulu pedes level 1, level 2 tuh wow. Tapi makin banyak yang bikin, kalau udah nggak wow lagi, berarti udah nggak wow. Berarti wow-nya udah hilang. Tadi urutannya PSE ya, produk, service, experience. Kalau udah banyak yang bikin, nanti akan terjadi banting harga, udah nggak wow. Iya. Dipahamin ya? Cilok, keren. Coach, kayaknya kita harus bikin seminar sendiri khusus ini nih, cilok colek. Ya, boleh. Itu digimanain tuh. Bapak nih, Pak Dewi IQ. Makan cilok disuapin. Nah, cilok suap. Ya, beli cilok dapat yang nyuapin gitu ya, Pak Pram. Cilok sabun. Ya, artinya cilok sate. Oke. Ya, ada. Cilok sabun, beli cilok dapat sabunnya Pak Pram. Wah. Langsung dicuci di tempat. Atau bisa juga, ini contoh ya, teman-teman berpikirnya harus out of the box. Misalnya kita bikin tebak cilok. Artinya apa? Artinya begitu diambil, misalnya cilok itu diambil, ayo tebak isinya berapa? Ya, begitu mirip angkanya dapat diskon 5.000 bisa. Nah, bisa. Jadi pilih aja yang aneh-aneh yang nggak ada hubungannya tapi menarik. Itu disebut sebagai wow. Jadi ada produk, ada service, ada experience, ya. Nah, kalau jelas Pak Kasbulan pingin suapin bener ini. Iya, makasih Pak Adi. Oke, saya kasih contoh satu, boleh nggak gini? Cilok jadian, harganya 100.000.
Ya. Cilok jadian artinya saya kasih harga 100.000. Dan waktu launching itu saya kasih pink segala macam, targetnya adalah anak SMA yang menyatakan cinta. Jadi kalau ke situ 100.000 makan cilok, makannya pelan-pelan, kalau menyatakan cinta pasti diterima. Maka namanya cilok jadian. Nah, Boleh nggak? Boleh. Modalnya 10.000, saya dapat 90.000 untungnya. Alhamdulillah. Ya, Salvira izin bertanya, durasi berapa lama ideal untuk promo agar produk semakin wow? Jawabannya tergantung, Bu. Dan tergantung, ini sebenarnya teorinya ada namanya Red Ocean sama Blue Ocean. Jawabannya sangat relatif. Tergantung. Dan harus lakukan namanya trial and error. Ya, nggak ada yang bisa jawab idealnya untuk promo. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau organik, saya aja main YouTube aja organik itu 2 tahun. Saya main YouTube dan sampai sekarang belum terlalu wow juga. Jadi balik ke tujuannya, video saya total 285 kan. Ya, 285, dan tujuan saya itu membantu teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang training saya secara gratis, semua ada di video saya. Jadi teman-teman tinggal buka channel yang tadi, Sahabat Coach TV, lalu di-subscribe, materi yang saya kasih ini ada semua. Jawabannya adalah bisa organik, bisa cepat. Kalau mau cepat, ya, cepat 3 bulan bisa, tapi pakai iklan, namun siap-siap boncos. Ya. Balik ke kita mau strategi gerilya atau strategi cepat. Kalau cepat pakai iklan. Bisa pakai, kalau di Google itu, di digital marketing itu kalau lebih detail kita belajar namanya retargeting. Ya jelas. Kalau teman-teman nanti silakan, ya saya juga lagi belajar, ini nama Tribelio ya, silakan. Kalau Tribelio ini punyanya Pak Denny Santoso, ini lebih ke Instagram, namanya udah ke community. Jadi misalnya Pak Pram, community laundry sendiri dan customer-nya udah langsung. Dan database-nya punya kita. Jadi ketika ngiklan efektif langsung ke situ. Bedanya kan kalau misalnya di Instagram, Facebook kita ngiklan 1.000 audience, 2.000 audience, cuma berdasarkan umur dan lain-lain kan, kita nggak tahu. Nah, saya juga terakhir dapat info kalau saya nggak ada hubungan sama Tribelio dan lain-lain, ini pengalaman teman-teman saya di Indonesia udah punya khusus yang dia retargeting satu community. Ya, boleh Bu, klik aja Tribelio Denny Santoso, Bu. Ya. Jadi ini saya to help ya, saya nggak endorse atau apa ya. Jadi kita sesama pengusaha kita berbagi lah, silakan Tribelio, Pak Denny Santoso bisa, atau juga punya Pak Bi juga punya Halo UKM deh, setahu saya ya Pak Pram. Ya, ada. Ya, konsepnya sama, ketika iklan itu langsung ke komunitinya. Mau kena kami biar wow kuduku kumaha atuh. Nah, ini tugasnya pengusaha. Jadi lakukannya tadi produk, service sama wow ya. Ya. Ini YouTube channel saya ya. Oke, thank you. Kalau mau kena ya, terakhir saya lihat itu malah konten ya. Jadi teman-teman harus rajin membuat konten. Ingat nggak tadi baper? Baper itu tadi kan brand Anda pas sama edukasi. Jadi harus lakukan namanya edukasi. Edukasi itu teaching is the new marketing. Harus bikin konten yang nggak ada hubungannya sama jualan. Ya. Jadi bikin konten drama-drama, ujungnya bajunya harus bagus. Jadi lakukannya soft selling. Bisa organik, bisa cepat. Kalau cepat pakai endorser. Pakai endorse. Tapi lumayan, biayanya tinggi juga. Oke. Oh, makasih. Saya punya produk makanan dari bahan baku dari alami. Gimana jadi wow? Nah, pertanyaannya adalah bukan gimana jadi wow. Target marketnya ada nggak? Yang beli ada nggak? Ya, yang beli ada nggak? Sama seperti pertanyaan. Jadi, semua pertanyaan baliknya adalah yang beli ada nggak? Kita mau nolong siapa buat bikin makanan ini? Jangan-jangan kita bikin makanan ini karena tetangga sebelah pengusaha makanan ini juga. Nah, makanan dari alam itu mau diolah buat nolongin apa gitu ya. Tadi saya punya makanan dari alam, pertanyaannya gini. Saya punya makanan dari alam, gimana caranya ya biar jadi wow? Pertanyaannya adalah makanan dari alam ini ada yang beli nggak? Ada yang bisa saya tolong nggak? Gitu. Ke konsepnya selling, kita mau buat siapa nolongin ini?
makanan ini kelebihannya apa, pembedanya? Bikin kenyang, bikin sehat, bikin awet muda, ya. Terus kita mau nolongin siapa bikin bahan ini? Artinya target marketnya siapa, Buding sih? Nah, gimana jadi wow-nya tadi urutannya? Produk, service, sama experience. Nah, produk tadi makanannya digedein, harga murah. Jadi bisa aja strateginya gini. Misalnya makanan cilok gitu ya, bisa teman-teman bikin yang aneh ya. Kalau ini contoh aja ide gila ya. Cilok giant, ciloknya segede gini nih, segede gaban ya. Gede banget. Makanan dari alam gitu ya, nggak tahu apa. Getuk giant misalnya, getuknya gede, harganya 10.000. Beli nggak? Orang pada datang, ya mungkin di awal rugi, tapi ada jualan yang lain di sini, ada kue, ada lemper. Nah, harganya dipindahinnya ke situ. Kalau beli getuk ini, lempernya juga harus beli, tapi ternyata kita dapat. Atau pakai beli getuk ini harus kasih cabai misalnya. Nah, jualannya di cabai, cabainya dimahalin, harganya ditinggiin. Difahamin ya? Jadi pertanyaannya produk alamnya itu mau diapain dulu nih teman-teman, harus gali dulu. Bisa prosesnya bisa cepat, bisa lama. Nah, ini harus berlatih Halo Workshop. Thank you. Wow, udah jam 9 nih Pak Pram. Ya, sampai jam 1 ini. Oke, makasih ya. Ya, mohon maaf kalau nggak bisa jawab semua ya teman-teman. Teman-teman kalau penasaran, semua sebenarnya yang saya ceritakan ada di buku saya. Silakan, saya nggak jualan buku, terus terang silakan difoto aja. Ya, teman-teman nggak beli buku saya nggak apa-apa. Cukup subscribe kalau mau dapat pengetahuan tentang yang saya pelajarin, free semua ada di YouTube channel saya. Cuman kalau jalan tuh ada jalan tol, ada jalan biasa ya. Dengan beli buku saya masuknya di jalan tol. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ada free buat sampai tanggal 5 Juni itu dapat free dua PDF tentang generasi XYZ sama leadership. Silakan aja difoto. Saya kasih waktu 10 detik buat foto ya. Setelah ini kita foto ya, Pak Pram ya. Silakan slide ini difoto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Oke, Bapak Ibu silakan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube-nya Coach Billy. Namanya apa, Coach? Tadi saya ketikkan Sahabat Coach TV sebentar. Sahabat Coach TV, ya, bisa like, bisa comment, klik dan di subscribe. Google, supaya tadi bisa di copy ya. Atau ikuti setiap malam Jumat. Oh, webinar ini. Itu silakan, sudah saya postingkan lagi, tinggal diklik di. Yang ingin mendapatkan ilmu secara gratis bisa ikuti terus di setiap malam Jumatnya. Ini sepertinya untuk sesi tanya jawab ini tadi sudah digabungkan tadi ya dengan materi tadi. Iya. Mungkin satu orang pesan dan kesan boleh? Iya. Pak Ziad ini boleh kalau mau pesan dan kesan sebagai penutup. Belum penutup, Coach. Ini sesinya belum ya? Ya, belum. Karena sampai jam 1 malam nanti. Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempromosikan bisnis usahanya, silakan berbicara langsung di sini. Langsung open cam, open kamera, open mic, silakan untuk mempromosikan jualannya. Terima kasih Bu Dewi, sangat gamblang, simple dan lucu ya. Terima kasih. Oh, berarti lucu itu pembeda ya. Wah, terima kasih. Kita apa? Sersan. Serius tapi santai. Ya. Silakan Bapak Ibu. Pada mempromosikan bisnisnya. Karena hasil dari Zoom UMKM Expo ini Coach. Saya bisa mempertemukan petani kopi dari Malang Selatan ke pembeli dari Lampung, dari BUMN desa. Mantap ya. Ya. Hebat Pak Pram ya. Siapa tahu dengan forum ini bisa memajukan bisnis Bapak Ibu. Silakan. Ada? Dari Pak Yami, Bu Risnawati, Bu Evi, Pak Sihat, mau promosi?
Atau sudah ngantuk? Udah jam 9. Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Siap. Mau dibuka dulu kameranya. Bentar aja. Oke. Siap. Coach Willy, Ya. closing statement. Oke, teman-teman. Ya, sebagai closing statement dari Sahabat Coach TV YouTube channel saya, ya. Closing statement-nya simple aja karena saya dari Sahabat Coach TV itu kita punya slogan closing nggak closing, yang penting ngopi. Ya, artinya adalah inti jualan itu adalah to help. Baper sama tadi ya, to help. Baper kok saya bikin jadi lupa nih mendadak hang. Ada 3 tadi ya. Nah, kemudian kalau ada kesalahan kata, kesamaan nama, saya mohon maaf ya, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan, dan masih untung yang minta maaf itu adalah saya. Yang berbahaya di dunia ini itu adalah kalau yang minta maaf adalah ATM, saldo Anda tidak mencukupi. Iya, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Pram. Thank you. Terima kasih Coach. Oh ya, yang belum mengisi absen, saya udah kirimkan linknya. Jadi diisi absennya, sebentar lagi saya buatkan e-sertifikatnya. Ya, mohon diperhatikan di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa sudah di akhir webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Willy atas pemateri hari ini yang sangat luar biasa, yang ya benar memang benar-benar favorit kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi di OMG obrolan malam Jumat untuk minggu depan. Sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Yami, Bu Risna.